Hai teman-teman, kembali lagi di ECPC Dentistry. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai tata laksana gigi avulsi. Tapi sebelum kita lanjut materi, yuk kita bahas kuis dari episode yang lalu. Jadi soalnya itu, seorang pasien perempuan usia 35 tahun datang ke RSGM dengan keluhan terdapat garis putih pada pipi bagian dalam. Pasien tidak mengeluhkan adanya rasa sakit, hanya khawatir karena baru sadar adanya garis putih tersebut saat beberapa hari yang lalu mengalami sariawan. Pada pemeriksaan intraoral, tampak garis putih horizontal sepanjang bidang oklusal, dari posterior ke komisura dan bilateral. Apakah diagnosis untuk kasus tersebut? Jadi, kata kunci dari soal yaitu yang pertama, terdapat garis putih pada pipi bagian dalam. Yang kedua, tidak mengeluhkan adanya rasa sakit. Yang ketiga, tampak garis putih horizontal sepanjang bidang oklusal dari posterior ke komisura dan bilateral. Jadi, berdasarkan kata kunci, jawabannya adalah D. Linea alba. Kalau teman-teman masih bingung, langsung review kembali materi episode 2 ya, mengenai variasi normal rongga mulut. Pada hari ini, ECPC Dentistry akan membahas mengenai tata laksana gigi avulsi. Gigi avulsi adalah salah satu dari situasi darurat yang sering terjadi dalam kedokteran gigi. Selain meningkatkan kesadaran publik atau masyarakat melalui media massa, dokter gigi dan calon dokter gigi harus mengetahui informasi tentang tata laksana setelah cedera yang tidak terduga ini. Oleh karena itu, ECPC Dentistry akan membahasnya pada hari ini. Avulsi atau nama lainnya exarticulation atau total luxasi. Artinya, gigi keluar dari soketnya secara menyeluruh. Pada pemeriksaan klinis, ditemukan soket kosong atau terisi dengan koagulum. Pada pemeriksaan radiografi, soket kosong atau adanya gambaran radiolusen, terkadang garis fraktur dapat terlihat pada soket. Jika terjadi gigi avulsi, yang pertama kali harus dilakukan adalah replantasi dengan tujuan untuk mengembalikan estetika dan fungsi, setidaknya untuk sementara, dengan tetap menjaga kontur, lebar, dan tinggi tulang alveolar. Sebelum melakukan replantasi, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah gigi avulsi ini gigi permanen atau gigi desidui. Karena gigi desidui atau gigi sulung tidak dilakukan replantasi. Setelah itu, kita juga memastikan maturasi apeks dari gigi permanen. Apakah apeksnya sudah tertutup atau apeksnya masih terbuka atau open apex. Pada gigi dengan apeks terbuka, terdapat potensi penyembuhan spontan terjadi dalam bentuk jaringan ikat baru dengan suplai vaskular. Hal ini memungkinkan perkembangan dan pematangan apeks yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perawatan endodontik tidak boleh dimulai kecuali ada tanda-tanda pasti nekrosis pulpa dan infeksi pada sistem saluran akar pada follow-up atau kontrol. Replantasi dalam banyak situasi merupakan pilihan perawatan, tetapi tidak selalu dapat dilakukan dengan segera. Ada juga situasi di mana replantasi tidak diindikasikan, misalnya gigi dengan karies parah atau penyakit periodontal. Pasien tidak kooperatif, gangguan kognitif parah yang membutuhkan sedasi, kondisi medis parah seperti imunosupresi. Dalam beberapa kasus, panggilan telepon pada saat cedera akan mendahului kunjungan ke dokter gigi. Dalam kasus ini, pasien atau orang dewasa yang mendampingi dapat diberikan instruksi untuk segera menanam kembali atau mereplantasi gigi tersebut. Dengan cara ini, periode ekstra alveolar menurun dan prognosis meningkat secara signifikan. Pedoman perawatan gigi permanen avulsi di lokasi kecelakaan. Yang pertama dilakukan adalah tenangkan diri dan jangan panik. Cari gigi yang terlepas dan pegang di bagian mahkota atau bagian putih dari gigi. Hindari untuk menyentuh akarnya. Jangan menyikat gigi avulsi
menggunakan sikat gigi karena dapat merusak sel pada akar giginya. Setelah itu, coba segera masukkan kembali ke posisi semula di dalam soket jika gigi tidak terkontaminasi atau kotor. Jika gigi kotor, bilas dengan lembut menggunakan susu atau larutan salin atau air liur pasien. Setelah gigi dikembalikan ke posisi semula di dalam soket gigi, instruksikan pasien menggigit kain kasa atau sapu tangan atau serbet untuk menahannya. Jika replantasi di lokasi kecelakaan tidak memungkinkan atau karena alasan lain, misalnya pasien yang tidak sadar, letakkan gigi secepat mungkin di dalam media penyimpanan yang segera tersedia di lokasi darurat. Contohnya itu bisa susu, HBSS, salin, atau saliva pasien. Ini harus dilakukan dengan cepat untuk menghindari dehidrasi pada permukaan akar yang mulai terjadi dalam beberapa menit. Meskipun air adalah medium yang buruk, tetapi lebih baik daripada membiarkan gigi mengering dengan sendirinya. Dan terakhir, segera ke dokter gigi atau unit gawat darurat terdekat. Berikutnya, pedoman perawatan gigi permanen avulsi di klinik dokter gigi. Ketika pasien datang, lakukan pemeriksaan pada gigi avulsi. Ada tidaknya kontaminasi pada gigi avulsi? Jika terlihat kontaminasi, bilas permukaan akar dengan aliran salin untuk menghilangkan kotoran debris, lalu gigi avulsi harus tanpa penyakit periodontal. Letakkan gigi avulsi pada media penyimpanan yang seimbang osmolaritasnya, seperti susu, dan yang paling bagus adalah HBSS atau Hank's Balance Salt Solution, sambil melakukan anamnesis dan pemeriksaan pasien secara klinis dan radiografi, dan persiapan pasien untuk replantasi. Nah, untuk anamnesis atau riwayat kasus, kita bisa menanyakan pada pasien mengenai lamanya periode ekstraalveolar. Untuk gigi avulsi, periode ekstraalveolar sebaiknya kurang dari 60 menit. Lalu juga kita bisa menanyakan media penyimpanan yang digunakan oleh pasien. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan klinis atau pemeriksaan pada soket. Soket alveolar harus cukup utuh untuk menyediakan tempat yang baik bagi gigi avulsi. Setelah kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan klinis, kita bisa memberikan anestesi lokal untuk memberikan rasa nyaman pada pasien ketika akan dilakukan replantasi. Dan sebaiknya anestesi yang digunakan itu tanpa vasokonstriktor. Lalu kita irigasi soket dengan larutan salin. Lalu pegang gigi avulsi menggunakan tang, lalu masukkan kembali gigi secara perlahan dengan tekanan lembut ke dalam soket. Lalu, kita lakukan stabilisasi gigi selama 2 minggu menggunakan passive flexible splint seperti kawat stainless steel dengan diameter 0,016 inci atau 0,4 mm yang diikat ke gigi dengan resin komposit. Kawat dan stabilisasi komposit harus ditempatkan pada permukaan labial untuk menghindari gangguan oklusi dan memungkinkan akses dari palatal atau lingual untuk prosedur endodontik. Sangat penting untuk menjauhkan komposit dan bonding agent dari area marginal gingiva dan juga daerah interproksimal untuk menghindari retensi plak dan infeksi sekunder, serta memungkinkan pembersihan yang relatif mudah oleh pasien. Lalu kita verifikasi posisi yang benar dari gigi, baik secara klinis maupun radiografi. Untuk secara klinis, kita dapat melakukan evaluasi dari oklusi pasien. Berikutnya, kita melakukan penjahitan luka pada gingiva jika ada. Lalu, jika gigi dengan apeks tertutup, informasikan pada pasien bahwa akan dilakukan perawatan saluran akar dalam 2 minggu setelah replantasi sebelum splint dilepaskan. Splint berfungsi untuk membantu menstabilkan gigi selama prosedur perawatan saluran akar. Untuk gigi dengan apeks terbuka, masih mungkin mengalami revaskularisasi, tetapi harus dievaluasi secara berkala, yaitu pada 2 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan setelah replantasi. Jika pada kunjungan kontrol selanjutnya menunjukkan nekrosis pulpa, maka apeksifikasi diindikasikan. Lalu berikutnya, pemberian antibiotik sistemik. Kenapa harus diberikan antibiotik? Karena ligamentum periodontal dari gigi avulsi dapat terkontaminasi oleh bakteri dari rongga mulut, media penyimpanan, atau lingkungan.
di mana avulsi terjadi. Oleh karena itu, penggunaan antibiotik sistemik setelah avulsi dan replantasi telah direkomendasikan untuk mencegah reaksi terkait infeksi dan mengurangi terjadinya resorpsi inflamasi akar. Antibiotik yang bisa diberikan yaitu adanya amoksisilin, tetap menjadi pilihan pertama. Tapi, jika pasien alergi dengan amoksisilin, kita harus memberikan antibiotik alternatif, yaitu tetrasiklin. Secara khusus adalah dosisiklin. Dosisiklin adalah antibiotik yang tepat untuk digunakan karena efek antimikrobanya. Namun, risiko terjadinya diskolorisasi gigi permanen harus dipertimbangkan sebelum pemberian tetrasiklin. Maka, pasien di bawah usia 12 tahun tidak diberikan dosisiklin ini. Dosis yang dapat diberikan untuk pasien anak usia lebih dari 12 tahun dan pasien dewasa yaitu amoksisilin 500 mg 3 kali sehari selama 7 hari dan dosisiklin 100 mg 2 kali sehari selama 7 hari. Untuk anak-anak usia di bawah 9 tahun, maka kita bisa memberikan amoksisilin 50 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari selama 7 hari. Selanjutnya, kita melakukan cek status tetanus pada pasien. Kita dapat merujuk pasien ke dokter untuk evaluasi kebutuhan suntik tetanus. Direkomendasikan jika suntikan tetanus sebelumnya telah diberikan lebih dari 5 tahun. Lalu kita memberikan instruksi postoperatif. Apa saja instruksinya? Yang pertama, hindari partisipasi dalam kontak sport. Yang kedua, pertahankan diet lunak hingga 2 minggu. Yang ketiga, sikat gigi dengan sikat gigi yang lembut setelah makan. Dan yang keempat, gunakan obat kumur klorhexidin 0,12% 2 kali sehari selama 2 minggu. Dalam melakukan segala tindakan di bidang kedokteran gigi, dapat terjadi kegagalan. Begitu pula pada prosedur replantasi. Kegagalan yang dapat terjadi yaitu resorpsi eksternal dari akar gigi. Resorpsi akar gigi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, surface resorption. Yang kedua, replacement resorption. Dan yang ketiga, inflammatory resorption. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah surface resorption. Jadi, resorpsi ini hanya bersifat sementara dan terbatas pada sementum. Hal ini disebabkan oleh stimulasi bakteri. Jika stimulasi ini tidak dihilangkan, maka resorpsi akan berlanjut menjadi inflammatory resorption dan replacement resorption. Yang kedua, yaitu inflammatory resorption. Jadi, resorpsi ini terjadi sebagai respon terhadap keberadaan jaringan pulpa nekrotik yang terinfeksi. Resorpsi biasanya menghilang atau mengalami perbaikan setelah pengangkatan pulpa yang terinfeksi dan nekrotik. Oleh karena itu, perawatan saluran akar direkomendasikan pada gigi yang direplantasi dengan apeks tertutup untuk mencegah terjadinya resorpsi inflamasi. Yang ketiga, yaitu replacement resorption, di mana struktur gigi diresorpsi dan digantikan oleh tulang, mengakibatkan ankilosis, di mana tulang menyatu langsung ke permukaan apeks gigi. Ciri-ciri ankilosis adalah kurangnya mobilitas fisiologis, infraoklusi, dan metallic sound pada saat perkusi. Berikut merupakan gambaran radiografi pada inflammatory resorption dan replacement resorption. Nah, kegagalan ini paling mungkin terjadi ketika ligamentum periodontal antara permukaan sementum dan tulang alveolar rusak parah akibat kerusakan mekanis, baik selama atau setelah trauma, serta waktu ekstraoral pada gigi avulsi yang sangat panjang. Oleh karena itu, prosedur perawatan gigi avulsi dengan segera sangat penting. Terakhir adalah follow up untuk memeriksa hasil dari perawatan yang telah kita lakukan. Tanda dan gejala favorable outcome atau hasil baik yang kita inginkan pada closed apex, asimptomatik, fungsional, mobilitas normal, tidak sensitif terhadap perkusi, dan suara perkusi normal, bukan metallic sound. Pada pemeriksaan radiografi, tidak ada radiolucen dan tidak ada resorpsi akar, serta lamina dura tampak normal. Pada open apex, gigi asimptomatik, fungsional,
mobilitas normal, tidak sensitif terhadap perkusi, dan suara perkusi normal. Pada pemeriksaan radiografi, pembentukan akar akan berlanjut. Jadi, dari pembahasan pada hari ini, ICPC Dentistry sudah membuat kesimpulan sehingga teman-teman akan lebih mudah dalam belajarnya mengenai gigi avulsi. Teman-teman bisa lihat ya pada layar masing-masing. Jadi ingat ya teman-teman, hanya gigi permanen yang dapat dilakukan replantasi, sedangkan untuk gigi sulung atau gigi desidui tidak dilakukan replantasi. Oke teman-teman, bagaimana materi hari ini? Menarik bukan? Sekarang kita akan lanjut ke sesi kuis. Jadi soalnya itu, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun dibawa orang tuanya ke dokter gigi dengan keluhan gigi depan atas lepas karena terjatuh kira-kira 2 jam yang lalu. Orang tua menyimpan gigi tersebut dalam susu cair. Pemeriksaan intraoral gigi 51 avulsi. Apakah perawatan yang sesuai untuk kasus tersebut? A. Pembersihan daerah luka, replantasi, dan dilanjutkan perawatan saluran akar. B. Pembersihan daerah luka, dilanjutkan dengan replantasi. C. Pembersihan daerah luka tanpa replantasi. D. Replantasi dan splinting. E. Replantasi dan perawatan saluran akar. Nah, untuk episode hari ini, ICPC Dentistry memberikan poster edukasi mengenai gigi avulsi pada teman-teman. Dapat di-download melalui link yang ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa juga untuk menuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Untuk teman-teman yang memiliki kritik dan saran atau request materi, bisa disampaikan juga di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye!